Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Najwa Natania. Saya dari semester 3A. NPM saya 7420122042. Pada saat ini saya akan mereview di pertemuan ke-9. Namun sebelumnya di pertemuan ke-7 ini kita mempresentasikan salah satu contoh kronologi kasus yang dibuat sendiri. Pada di pertemuan ke-8 sedang melaksanakan UTS. Lanjut di pertemuan ke-9 pada hari Senin tanggal 6 November 2023 yaitu membahas tentang bab 4. Di pertemuan ini membahas tentang pengulangan tindak pidana atau yang disebut residif. Pengertian residif sendiri yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana dengan alasan untuk pemberatan pidana. Kemudian pembagian pengulangan atau residif. Yang pertama residif umum dan yang kedua residif khusus. Itu menurut KUHP. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu 1. Residif kejahatan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa residif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada umum dan khusus. Yang khusus ini dianut di Indonesia. Nah, yang khusus ini dibagi menjadi dua, adanya kejahatan dan pelanggaran. Dan di dalam kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu ada tindak pidana sejenis dan juga tindak pidana kelompok sejenis. Lalu dilanjutkan pada di pertemuan ke-10, yaitu masih tetap meresum di pertemuan ke-9 pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis, hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana yang disebut sebagai pekerja. Adapun syarat-syarat residif yaitu yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama dan sejenis dengan kejahatan terdahulu. Contohnya, seseorang menghina presiden, maka nantinya kejahatannya menghina presiden lagi. Dan tidak mungkin ada residif apabila hakim tidak berupa pemindanaan, melainkan free spark atau yang disebut pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan.